Ya, biar gini dulu ya. Papan tulisnya biar kelihatan. Mana ya? Kok nggak ada? Oh itu ya. Alright. Before we start our class, Chief of the class, please open lid. Let's open our class today by reciting dua. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Alright. Good morning, everyone. How are you today? Alhamdulillah. Okay, before we start our new materials, let me have some review with you. Here I already prepare two different solution. Can you tell the difference? Bisa lihat perbedaannya nggak? Enggak. Belum. One of them is acid and the other is base. Bagaimana cara kalian menentukan suatu larutan itu asam, suatu larutan itu basa? How? Merasakannya. Do you want to taste this? Of course not. Cek pH-nya, keren. Apalagi what else? Pakai apa? Lakmus. What else? Jenis cairan. Jenis cairan gimana cara membedakannya jenis cairannya? Kemarin yang asam kan ada H2SO4. Oh, rumus kimianya. Oke, rumus kimianya. Nice. What else? Udah? Campurkan dengan cairan lain kan? Campuran dan cairan lain. Cairan apa itu? Misalnya kayak kemarin ada yang kayak ubi ungu. Oke, ya ada yang lebih ungu, apa lagi? Yang kalian ingat? Kunyit, ya. Macam-macam. How do we call this cairan? Dos cairan, indikator. Indikator asam basa. Satunya asam, satunya basa. Let's try one of the indicator. This is called PP indicator. PP itu penoftalin. Kita coba. Let's start with this one. How's the color? Bening. PP larutan satu bening. Let's check the other one. Which one is basa? Which one is acid? Yang ini apa? Asam. Yang ini basa. Ya, buat kalian yang lupa, makanya kita Mister tadi bilangnya review ya. There are several indicator of acid base. Yang kita pakai baru saja itu adalah yang ini. Kalau acid bening, tetesin. Kalau base ungu. Nah, itu ya. Ada indikator apa lagi? MO, lakmus. Sebenarnya ada banyak ya, kita udah coba ya yang tadi dibilang Ferry. Ubi ungu bisa juga. Kunyit bisa juga. Seperti itu. Nah, kalau mau melihat tanpa perlu biaya, nah, Mister udah bikinkan. Nanti kalau kalian mau minta, Mister kasih. Misalnya basa kuat, kita kasih PP gitu kan. Ungu, ya kan kayak gitu.
Misalnya kita ganti, kita kasih apa ya, BTB coba. Bromthymol blue. Nah, dia biru kalau basah. Tapi kalau asam, kuning. Kita nggak punya Bromthymol blue, makanya kita nggak pakai kemarin. Anyway, itu ya indikator asam basah. Now we have problem. Apa itu problemnya? Problemnya adalah that kind of indicator only tell us whether the solution is acid or base. It doesn't tell us how much acid or how much base in the solution. So, how do we know the amount of acid or base in a solution? Pakai indikator? Jelas nggak bisa dong. Emang buat apa sir kita perlu tahu jumlah acid or base? Mungkin untuk saat ini tidak terlihat, tapi bayangkan kalian di masa depan, in the future. Kalian bekerja di misalnya perusahaan penghasil obat asam lambung. Berarti obatnya harus sifatnya apa? Basa. Masa kalian nggak ngukur dulu berapa banyak basa di setiap tabletnya? Berapa banyak basa di setiap botolnya? Pasti diukur kan? Misalnya kalian jadi pengusaha apa ini namanya nih? Ya minuman vitamin ya, vitamin C. Masa kalian nggak ukur nanti satu botol dan botol yang lain beda kadar vitamin C-nya, ya kan? So we need to know the amount of acid or base. Menurut kalian bagaimana cara kita bisa mengetahui jumlah asid atau basa berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Pakai apa? pH. Good answer. Why? Kenapa pH? Karena semakin tinggi pH-nya berarti semakin basah juga. Semakin tinggi pH-nya semakin basah, terus semakin rendah pH-nya semakin asam. Bener ya? Tapi Mister kasih sebuah analogi. Kenapa pH tidak selalu bisa menentukan secara akurat jumlah zat asam atau basanya? Berarti kayak gini. pH itu, Mister pakai analogi ya. Analogi pernah ini kan makan geprek atau gacoan ya? Nah, ya. pH itu tingkat keasaman. Nah, itu analoginya adalah tingkat kepedasannya. Tingkat kepedasan. Kalau jumlah zat asam atau basanya itu adalah jumlah cabainya. Apakah satu cabai pasti kepedasannya sama dengan cabai yang lain? Beda. Nah, itu problemnya. Kalau kita mau pakai tingkat keasaman, satu zat asam belum tentu pH-nya sama dengan satu zat yang lain. Last week or 2 weeks ago we already discussed about strong acid, weak acid. Dengan jumlah yang sama, pH-nya beda. Gitu kan? So, we need another way to measure, to calculate how much acid, how much base in a solution. We call this reaksi netralisasi. Okay, let's discuss the term. Let's discuss the word. Netralisasi. What comes in your mind when you heard netralisasi? Itu apa? Seimbang. Oke, nice. Seimbang, apa lagi? pH 7, terus apa lagi? Datar, apanya yang datar? Oh, nggak ada apapun, oke, baik. Apa lagi? Air, oke. Apa lagi? Berarti nggak asam, nggak basa ya? Seimbang, netral, ya namanya aja netral. Nah, apa itu reaksi netralisasi? Let me show you this.
Wah kan buram ya di sini ya. Oke, kita pakai itu ya, kita pakai. Semoga bisa dibuka. Mana WA? Oh ini. Reaksi asam basa. Sama kan ya? Iya sama. Oke. Ini adalah kelihatan yang belakang? Kelihatan juga kelihatan? Nata? Sangat terlihat. Oke, gini dulu ya. Oke. Semoga bisa diklik. Let me show you ini HA ini asamnya, BOH itu basanya. Nah, reaksi asam basa atau netralisasi itu kayak gimana? Nah, coba lihat. Ini belum dimulai ya, belum Mr. Klik, reaksinya belum Mr. Klik. Ini. Ada berapa HA-nya? 10. Ada berapa BOH-nya? Tahu dari mana? Bisa. Oke, now let's begin the reaction. Nanti pas Mr. Play, kalian amati. Terus deskripsikan berdasarkan pengamatan kalian reaksi netralisasi itu apa? Apa yang terjadi di reaksi netralisasi? Oke? Ready? Kita reset dulu. Kita mulai. Kita start. Oke, tuliskan reaksi netralisasi itu apa coba? Berdasarkan apa yang kamu amati? Oke, tulis dulu, tenang sambil berpikir. Sudah netral berarti sudah selesai nih reaksinya netralisasi. Oke? Yang hitam-hitam nih ion sisanya, yang B+, A-, kayak gitu. Mau ulang lagi? Ulang lagi ya. Tuliskan apa yang kalian amati. Reaksi netralisasi, begin. Sudah selesai. Lihat keterangannya ya. Sebelumnya itu Mas. Netral. Kita riset lagi, oke? Begin. Iya, sangat berbeda ya kualitasnya guys. Alright, who wants to share? Jadi apa itu reaksi netralisasi? Raise your hand. Salah nggak apa-apa, nggak harus benar. Oke, Dabar. Mana Dabar? Menggabungkan zat OH- dan H+ menjadi H2O. Menggabungkan Zat OH- OH- dan H+ dan H+ menjadi H2O. menjadi H2O. Keren, thank you Dabar. Kita ulang lagi. Emang iya? Ya. H+ warnanya apa? OH- warnanya apa? Biru. Nih, kita lihat. Masih ada satu yang belum bergabung. OH- sama yang H+ di sana. Kita lihat ketika dia bergabung akan berubah menjadi apa. Inilah perjuangan mencari jodoh. Bisa kok, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Ayo, aduh.
Yang biru ngejar. Yang biru ngejar. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, menarik ya. Bener ya, dibilang gambar ya. H plus dan OH min gabung jadi H2O. Sekarang, nggak bisa di sini. Kita ganti jumlahnya. Misalkan, jauhnya gimana nih? Oh ini ya. Oh ya. Gede juga. 8 gitu ya misalnya ya. 100. Jangan 100. Nih, kita reaksikan coba ya. Apakah masih ada asamnya? Habis asamnya. Asamnya habis. Apakah masih ada OH-nya? OH-nya masih ada. Masih ada. Keterangannya apa di sini? Basa. Netral nggak? Enggak. Berarti syarat netral sekali lagi apa? Apanya yang harus seimbang? Zat apa? Atom apa? Oke. Jumlah H atau H plus dan OH min harus sama, baru bisa disebut netral. Tapi mari kita coba, ini kita ganti zatnya H2A, ini kita atur 5. Coba ya, apakah ini akan menjadi netral? Yang satu 5, yang satu 10. Oh, dikit lagi. Iya. Setara nggak? Belum. Oh iya. Netral. Netral ya? Loh kok bisa netral? Asamnya 5, basanya 10. Karena asamnya punya 2 H di sini ya kan? Oke. Jadi ada 2 syarat ini supaya reaksi itu ya bener netralisasi. Nah, kenapa bisa? Nih ya. Yes. Jadi bisa kayak sisanya tuh bukan A minus B plus. Yang kayak lain tuh kan bisa. Bisa kalau senyawanya bukan A sama B. Kan asam kan ada H2SO4 misalnya ya, berarti sisanya SO4 nanti. B-nya bisa diganti Na. BOH jadi NaOH. Berarti nanti sisanya siapa? Na plus. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah masa kita mau mendeskripsikan reaksi netralisasi harus gambar? Habis dong bukunya, habis dong waktunya. Berarti kita perlu cara yang lebih cepat dan efisien. Apa itu? Persamaan reaksi. Ya, kan ada reaktan, ada produk bukan? Misalnya kita pakai contoh dulu yang tadi. HA tambah BOH. Kita riset dulu. Mari kita set 1. Kita set 1. HA sama BOH ya. Nih. Itu HA, satunya BOH. Kita reaksikan. Setelah reaksi itu namanya produk. Produknya berarti ada siapa itu? H2O sama B plus dan A plus. B plus dan amin. B plusnya ada berapa? 1, berarti B plus 1. Aminnya 1. H2O nya 1. Nulis kayak gini boleh. Atau produknya kita punya cara yang lain untuk nulis. B dan A
Ini kita tulisnya bareng. AB atau BA terserah. Kayak gitu. Boleh digabung. Gitu ya. Boleh digabung. Plus minus. Minusnya lagi. Harus setara tapi. Oh. Plus minus harus setara. Gitu ya. Kalau misalkan ini kita ganti ya. Ini kita riset dulu. 1H2A perlu berapa BOH supaya netral? 2 ya. Berarti kita set HA-nya 1. Ini ya. 2. Nah, gini ya coba ya. Lihat. H2A-nya 1, kita tulis H2A-nya. H2A-nya 1, BOH-nya berapa itu? 2. BOH-nya, kalau 2 BOH nulis 2-nya di mana? Depannya, koefisiennya. Jadi ini reaksi H2A dengan 2 BOH. Kenapa BOH-nya harus ada 2? Apanya yang setara? OH dan H+. Kan H2A hanya berapa? 2. BOH hanya cuma 1. Maka BOH harus ada 2. Kita lihat produknya apa. Apa aja produknya? A2O. 2H2O. Karena H2O-nya ada 2 ya, kelihatan ya. Terus Tambah 2B. A minusnya berapa? 1. Itu harusnya bukan A minus ya, tapi A 2 min. B-nya ada berapa? 2 B plus. 2, berarti 2 B plus. Atau kalau kalian ribet nulis min plus, apa yang bisa dilakukan? Gabungin aja. Ini kan H2A tambah 2 BOH. Udah jelas 2H 2O, berarti H sama OH-nya beres. Sisa siapa? A sama B. A-nya ada berapa di sini? 1. B-nya ada berapa? 2. Berarti AB 2. Atau B2A boleh juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question? No? Ya. Boleh satu ditulisnya 2BA. Ya, 2-nya jadi koefisien. Boleh. 2BA, oke. Gimana tuh? Gini ya berarti ya. 2BA. Kalau 2BA, berarti jumlah B-nya berapa? 2. Jumlah A-nya berapa? 2 juga. Padahal A-nya kita maunya 1, kayak gitu. Oke? Yes, Hafiz. A-nya nggak min yang mana? yang AB. Yang ini? Yang bawah. Ini? AB2 ini? B itu plus, A-nya 2 min. B-nya kan ada 2. Berarti totalnya berapa plus? 2 plus. 2 plus sama 2 min jadi apa? 0, netral. Kalau udah lihat nol Sudah. nggak bisa digabung. Yang mana yang bisa digabung? Misalnya itu Ya sudah. A3 B plus 2 B plus nggak bisa. Nggak bisa, harus netral dulu, harus setara dulu, baru bisa digabung. Kayak gitu ya? Any more question? Besar. Ya, Jafar. Kalau selama seleksi itu orang gitu pasti setarakan. Pasti harus disetarakan. Bukan pasti, harus. Harus. Kalau nggak setara, kalian setarakan. Setarakan. Ya, baru nanti bisa kita pakai. Gitu ya. Mau dicatat dulu kah? Oh ya, catat dulu aja. If you have question, please ask. This is our last meeting before final test. Kan next week summative test kan gitu.
Allahu Akbar. Aduh. Okay, let's take a look on the example on the slide. Look at this. HCl plus KOH becomes KCl plus H2O. Is it balanced already? Apakah ini sudah setara? Sudah? Let's check. H-nya ada berapa di kiri? 2. Di kanan? 2. Udah sama ya. Cl-nya ada berapa? 1. Cl di kanan? 1. K di kiri berapa? 1. K di kanan? 1. Berarti udah setara ya. Oke, beres. Ini kenapa di sini nih? Bentar ya. Ini udah setara belum? Belum ya? Bentar. Bentar ya, ada error dikit. The second example, apakah sudah setara? Belum ya? Untuk menyetarakannya gimana? Lihat syarat pertama, syarat kedua, H sama OH jumlahnya harus sama. Asamnya HCl, H-nya ada berapa ini? 1. Kalau dibasa OH-nya berapa? 2. Udah setara belum? Belum. Supaya setara diapakan? HCl-nya dikali 2. Sekarang cek di sini. Kalau H-nya 2, OH-nya 2, maka H2O-nya juga akan 2. Sesuai dengan ilustrasi tadi ya. H plus OH min jadi H2O. Kalau masing-masing ada 2, ya berarti H2O-nya 2. Nah, sudah setara belum? Coba dicek. Sudah? Oke. Sekarang kalau misalkan kita nggak dikasih produknya, gimana kita menentukannya? Oke. Bagus. Pertama, ini Mas Rapus ya? If we are not given the product, we can predict. Dengan cara apa? Take a look at the acid and base. Itu apa? KOH ya?
Berapa nih? Pertama adalah OH sama H plus itu pasti menjadi H2O, pasti ada H2O-nya ya kan? Nanti ditambah apa di sini terserah. Syarat kedua, HNOH must be same in terms of number. H-nya ada berapa di sini? 2. OH-nya ada berapa? Berarti apa yang harus dilakukan? Yang mana yang dikali 2? OH. Kasih 2. Ini kan udah 2 nih. OH-nya baru 1. Nah, ini udah setara nih. H-nya 2, OH-nya 2. H2O-nya berapa? 2 juga. Oke. Sisanya siapa? S sama K. S-nya berapa? 1. K-nya berapa? 2. Ya udah. K2S. Atau SK2 juga nggak apa-apa. Any question? Yang penting itu H plus sama OH-nya aja. Yes, harus sama. We are talking about acid base neutralization. Urutannya keluarin-keluarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Silakan setara. Oke, question? No? Ya, good luck. Tuliskan bersama rasi setaranya. Ya, 11 questions. 5 minutes? Coba dulu. Ya. Kalau belum setara, setarakan. Kalau belum ada produknya, setarakan dan kasih produknya. Ini kali 2 teman. Bagus, Hafi. Lanjutkan, Hafi. Ini setara kan hanya Hanya berapa ini? 2, Oh, hanya 1 1. Berarti harus di samakan. iya, betul. Gimana, Andra? Ini kali 2 dulu. Oke, ya, silakan. Tapi yang OH-nya itu jadi sebelah sini yang beda nih. OH-nya cuma 1. Terus? Terus apa yang bisa dilakuin ya? H sama OH-nya dulu aja yang penting, coba. Ya, silakan lanjutkan. Bagus. Gimana, Din? Coba. Ini fokus di sini dulu ya. HCl, H-nya ada berapa? 1. BaOH 2 kali, OH-nya ada berapa? 2. H sama OH itu harus sama jumlahnya. Supaya sama diapakan? Gimana? Belum setara. Setarakan dulu.
H-nya berapa? Hanya Satu. OH-nya berapa? Dua. Satu supaya jadi dua dikali berapa? Dua. Kasih angka 2 di yang satu depan sini. Dua HCl jadi. Nah gitu. Nah coba. Kalau BaOH-nya biarin aja karena dia udah 2 kan. Ya gitu. yang sininya sama juga kayak yang di depan. Iya biar sama. Gimana tinggal lap yang di sini. Gitu. Siapa yang perlu dikali, siapa yang nggak perlu, atau dua-duanya dikali boleh. Coba dulu ya. Nomor 6 sir. Keren. Mana bingungnya? Sini. Apa yang bingung? Sampai ke tambah 2K OH. Betul? Nah, saya bingungnya kan tadi OH kan masih minus kan, jadi plus kan. Jadi plus 2, SO ini kan pasti plus kan. Hanya plus ya. Minus ya. Jadi minus 4 tuh. Minus 2 dong. SO minus 4. Minus 2. Ya. K-nya plus 1. Kayaknya plus 1 ya? Iya. Kan OH minus. Oh enggak. 2 itu kalau ada 2K. Kalau 1K berarti plus saja. Jadi ada K plus sama K plus itu. K plus. Totalnya 2 plus. Jadi di sini ada. Iya udah benar ini. Jadi K plus 2 SO minus 2. K2 SO4 udah benar. Oh benar ya? Iya udah benar. H2O-nya 2. Kenapa? Karena 2 pasang kan? Iya, udah benar itu. Oh belum 2. Iya. Gimana? Ya bagus Fer, lanjutkan Fer. Ada yang sudah sampai nomor 8? Oh, belum ya. Ya. Ini O-nya juga harus di-setelin juga nih. Iya dong. Oh, CL. Ini kan CL2 sudah. Oh iya, ini CL2. Sorry. Ya. CL2. Kan ini belum. Saya tambah 2 di sampelnya nggak? Nggak boleh. Kamu cuma bisa ngubah koefisien. 2H2O. 2H2O. Iya, coba. Nanti jadi 4. Ya coba hitung aja. Yang di sini hanya berapa? Oh iya deh. Nah, iya. Gimana Beb? Bisa Beb? Ya, lanjutkan Beb. Asik, bagus. Ya bagus. Bagus sih ya, benar. Yang udah sampai nomor 8, you may write your answer on the whiteboard and write your name. Sama, pokoknya kayak ini pokoknya dia kita Ininya benar. Iya. Nah sekarang ininya. Jadi salah. Ininya masih keliru. Coba. SO. Bentar. 6H2O-nya udah bener juga. Iya. Nah, coba lihat. H-nya kan udah beres. H-nya kan udah beres ya. Bisa. Oh, H-nya juga udah beres kan. Jadi H2O kan. Berarti yang tersisa siapa? AI dan AL. AL. AL-nya ada berapa? Ada 2. 2. Sama? SO. SO4-nya ini ada berapa? Ada 4. SO4 nih anggap aja jadi satu kesatuan. Ada berapa ini? Ada 4. Dari mana 4? Kan di sininya 4. Oh ini jadi satu kesatuan. SO4 ini satu kesatuan. Anggap aja ini kota gitu. Ada berapa kota? 4 kotor. Dari mana tuh kok 4 kota? Kan 4 cut. Oh enggak gini. 4 ini kan SO4 kan. Oh.
anggap SO4 ini adalah X lah, berarti ada berapa X? 1. Berarti 3. 3. Berarti 4-nya kemana dong? ini gabung mereka. Oh jadi SO4 4 satu kesatuan dia. minus E plus 3. Bukan. SO4-nya ada 3. AL-nya ada 2 gitu. Atau AL-nya kamu tulis depan juga boleh. Jadi ini jawabannya. Gitu. Coba jawaban yang lain. Saya mau jawab. Boleh. Ya, silakan ya. Ini di SO nih kan dia bakal jadi H2O juga kah? Enggak. Dia tetap gabung sama S-nya. SO4 nih satu kesatuan. Satu satuan ya jadi udah oke. Ya, oke, bagus. Keren. apalagi atomnya Boleh juga nulis di sini. Mana tadi whiteboardnya? Oh ini tuh. Mana whiteboard? Oh, papan tulis kan bahasa Indonesia. Kalau S3O12 Boleh juga. Boleh juga. Habis kah? Cari yang lain. Guys, ini tuh kayak tablet. Jadi kalau kalian dua bareng sama aja geser. Ayo kita gantian. Ya. Satu-satu aja, yang bareng di papan tulis. langsung baru saya seterai. Jahat. Ini namanya Berarti kita nyetar yang ini. Jadi di sini 3. Nah, ini kan 2 kan? Ini 3 kan? Terus ini kamu kali 3 nih. Jadinya total berapa nih? 5. 3 kali 2. Oh, 6. 6. Nah, 3 supaya jadi 6 dikali berapa? Dikali 4. Nah, ini kasih yang kedua juga di sini. Nah, berarti ada berapa pasang? 6 berarti ya, betul. Kayak gitu. Keren, bagus. Mana ya? Maju yuk. Hah? Penuh, banyak. Oh, penuh ya. Betul, ini aja sih yang kurang. AL2-nya udah benar. Iya. SO4-nya ini kan totalnya ada 3 kan? Oh iya berarti. Nah, kasih dalam kurung 3. Gitu, coba. Coba. Maksudnya gini. SO4 ya. Bukan. 4-nya ikut. Oh, berarti 4-nya ikut. Dalam kurung SO4, kurung angkat 3. ekor 3 di sini. Bukan, di bawah. Oh, di bawah sini. Iya. Sini. Iya. Nah, itu artinya SO4-nya ada 3. Sama kayak OH juga sama kan? Kalau ada 3, berarti OH-nya ada 3. Oke. Ini SO4-nya ada 3. Good job. Coba nomor 9. Jangan Gak apa-apa, coba baca dulu. Ya. Oke, let's check. Nggak usah. Nggak kelihatan dari belakang. Nggak kelihatan nggak? Ya udah, tebelin. Zaki, siapa lagi tuh? Yang Zaki, Yusuf, terus Rafka. dan A plus jadi H2O. Tahu pasti hasil itu Rafka, terus siapa lagi?
Itu yang hijau itu siapa? Oh, kamu 2. Oh, itu Azam. Kamu nomor 1, 2 berarti ya? Oke. Nomor 8 itu siapa? Zak. Oh, kamu Rafa 2 nomor? Oh ya. Dabar Muhadid. Kurang tahu, belum lihat juga. Oh, hasilnya ada berapa? Hanya ada berapa? Oh, bisa. Tempatnya enggak nih. Ini 1 2. Saja. Itu dia ada masuk. Apa tadi? Masuk. Hasilnya berapa? Oke, everyone please check on your friends answer. Ini kita geser dulu sebentar ya, biar yang di sana terlihat. Iya. Oh, ini B harusnya. Oh ya, ganti aja. Ganti aja. Awas, hati-hati. Hati-hati. Bukan. Sikat. Nah, kenapa istilahnya sikat lah? Awas. Iya. Oke, please check on your friends answer. Are there any different answers? Gimana, Hafi? Oh, bagus, sampai nomor 3. Patan. Oke. Misalkan bisa dicek. Tapi pertanyaan saya, Ya. itu kan nomor 6 yang saya jawab kan beda kan? Kan kayaknya kan plus 2 kan, maksudnya minus 4. Kalau misal mau saya gabung jadi gimana sih? Oh, hanya sudah ada. Ya kayak tadi. Jadi aja. K2 SO4. Kirinya A2 S4. Iya. SO. Ganti. Gimana jadinya? Enggak ada minus ya. Ini sih paket Hilang dong. bisa K. Kan SO4 2 minus. SO4 sisa. Terus K itu plus. K-nya ada 2. Berarti 2 plus kan? 2 plus sama 2 minus hilang. K2 SO4. Iya. Kenapa kamu bingung bagian mana sih? Nih, H2 SO4 berarti SO4 ini satu kesatuan. Mister bilang tadi ini 2 men. K plus, tapi K-nya 2. Sama kan? 2 plus 2 min. Berarti K2 SO4. Itu udah ganti. Pas aja. Nah iya, kenapa? Gimana? Nomor 4 kenapa ya? Hanya saya belum. Nomor 4 kenapa? Iya. Betul aja. Ya gabung aja. Kalau nggak digabung jadi gimana? Enggak, beda. Oh, jadi 4 men, bukan. Jadi langsung digabung aja. Iya, langsung gabung aja. Kalau gabung jadi SO 4. Ya, itu hapus yang minus-minusnya tuh. Ada penghapus sih. Pakai yang lain. 09. Ngeri. Masih ada 3 soal, guys. Ya, 3H ada 3.
Jangan takut salah, guys. Coba nomor 3, lihat. Ini udah bar tadi ya. Bar, coba tuliskan dalam bentuk satu baris, Bar. Ya. Di bawah sini, Bar. Oke, coba lihat nomor 9. Ada yang beda nggak? Nggak apa-apa, boleh loh beda. Nomor 9 ada yang lain? Kasihlah yang depannya apa, B kah atau apa, terserah. Bisa aja sebenarnya, cuman zat yang hanya OH aja nggak ada, masih ada pasangannya. Mau nyoba 9? Ya, tulis bawahnya. Nomor 10 ada yang mau nyoba? 11. Oke, thank you Dabar. The other? Dikasih nomor yang lain ya. Ini tadi Angga. Ini Dabar. Okay, before we discuss number 9, from number 1 until number 8. Anyone want to ask? Anyone have a question? Do you have questions about number 1 until number 8? Aman? Oke. Mr. Hapus ya, nomor 1 sampai 8. Let's focus on number 9. Senyawa basa tak dikenal, gitu kan? Tak dikenal, berarti kita nggak tahu rumusnya apa. Direaksikan dengan HNO3. HNO3 itu asam atau basa? Asam. HNO3 punya H berapa? 1. Oke, kita lihat kalimat kedua. Ternyata satu molekul basa tersebut dapat menetralkan 3 molekul HNO3. Apa rumus kimia senyawa basa yang mungkin? Kita tulis dulu aja skemanya. Kita nggak tahu bahasanya apa, ya udah kita X aja dulu. Asamnya HNO3. Dia bilang satu molekul basa bereaksi dengan berapa HNO3? 3. Ini ya berarti ya. 1, ini 3. Terus dia pasti berubah menjadi H2O dan sesuatu, kan gitu ya. Kita lihat jawaban teman kalian.
jawaban Angga dan Dabar. Nah ini mirip sudah, ini 3. Tapi ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Ada yang tahu? Kurang 3. Nah, ada 3 di soal ya. Di soal. Nah berarti supaya menetralkan 3H berarti X harus punya berapa OH? 3 kan? Kita lihat jawaban teman-teman kalian. ALOH 3 kali. Yang ini KOH 3 kali. Secara logika benar semua, ya kan? Karena OH-nya ada 3. Biar umum ya, Mister tulisnya BOH 3 kali gitu aja ya. Ini bebas mau apa aja. Nah, ini harusnya ada pilihannya. Cuman Mister lupa mau ngasih pilihan zat-zatnya tuh ada di sini. Ya. Nanti Mister bagikan. Jadi emang nggak boleh ngasal ya. Tapi nggak apa-apa, secara konsep udah bener itu. Oh, hanya ada 3. Kita lanjut. Ini 1. Terus yang ini HNO3 H2O plus sesuatu. Ini 3. OH-nya berapa? 3. H-nya berapa? 3. 3 pasang H dan OH menjadi berapa H2O? 3 juga. Berarti yang belum ada di sini siapa? NO3 dan B. B-nya ada berapa? B-nya 1. NO3-nya ada berapa? 3. 3 NO3 kan? Nulisnya gimana tuh kalau 3 NO3? Kurung NO3 dikasih 3. Ini jawabannya. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat teman-teman kalian. Nah, kalau punya Angga masuknya HN. Hampir benar. Hanya sudah di H2O. Jadi saya kalau masukin di sini apa? NO-nya tadi. Kayak gitu harusnya. Kayak gitu. Terus yang ini K-nya udah benar 1. Jadi NO 9. Dabar kenapa ini 9 Dabar? Karena 3 kali 3 tuh. 3 kali 3. Oh ini O-nya 3 kali 3. N-nya harusnya berapa N-nya? 3. Kalau kamu nulisnya gini, benar. Boleh nulisnya gini, boleh kasih dalam kurung. Ano 3 kali. Boleh ya? Ini kalau misalnya kalian mau nggak suka pakai dalam kurung, you can write like this. N-nya 3, O-nya berapa? 9. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya secara prinsip sudah benar, tapi perlu sedikit touch up supaya sempurna. Oke, I think our times almost up. Up to this point, any question? Yes. 3HNO3. 3H. Artinya O-nya NO3. O-nya 9, yes. O-nya dipakai di H2. Oh enggak, yang dipakai di H2O itu yang dari OH. Oh iya. Kan kamu tadi lihat simulasi kan? H2O itu terbentuk dari H dan OH. Jadi O yang lain selain itu nggak ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak usah dihafal apa. Ini for your information aja kok. Tolong distribute. Enggak. Buat kamu kan? Ya buat kalian. Astaga baru sadar Mister. Itu harusnya 1 lembar bisa dipakai 2 orang, tapi nggak apa-apa. Buat kalian aja. Itu beberapa aja ya.
Okay. Anyone has question? If there is no question, let's have some reflection. From scale 1 until 5. Seberapa mudah materi kita hari ini? 1 berarti susah banget. 5 berarti mudah banget. Kita angkat tangannya ya. Seberapa mudah materi kita hari ini? Angkat tangan. 5 berarti mudah banget ya. Oke, thank you. The next question is from scale 1 until 5. Seberapa keras otak kalian berpikir untuk mengikuti pembelajaran hari ini? 1, 2, 3, raise your hand. 5 tuh berarti keras banget ya, full power nih. 5 aja, sampai 5 aja. Oke, thank you. Next question adalah from the whole class today, the whole material today and discussion today, which part do you think the most challenging? Menyetarakannya, Sir. Menyetarakan bagian Reaksi-reaksinya. reaksi-reaksinya. Bagian mana dari menyetarakan yang membuatmu merasa tertantang? Biar gimana kalau di kanan tuh segini, kiri tuh bisa segini juga gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Bagian challenging, Davis? Nulis bentuk persamaannya, bro. Nulis bentuk persamaan gimana tuh maksudnya tuh? Kayak tadi kan tuh beda-beda, ada yang pakai kurung, ada yang langsung. Oh, penulisannya ada yang pakai kurung, ada yang langsung. Terus bagian yang sulitnya di mana? Masih belum nemu cara yang enak gitu. Oh, belum nemu cara yang enak. Oke, baik. Temukan ya nanti ya. Kalau bagian yang paling menyenangkan, bukan menyenangkan, maksudnya gini. Bagian dari pembelajaran ini yang kalian, sensasi dari pembelajaran hari ini, yang kalian ingin ulangi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya apa? TV. Apa sih yang menarik dari TV coba? Canggih, keren. Oh, keren ya, kayak future gitu ya. Oke, ya ini bagus. Jauh lebih bagus daripada ini tampilannya. Itu bisa touchscreen juga, bisa nulis ya. Not bad lah ya. Tadi kebetulan ada di sini, kita coba bisa. Ya, kita pakai. Masalahnya di Gips cuma ada dua, satu di SMA, satu di SMP. Jadi mohon maaf, sepertinya pengalaman itu tidak akan terjadi kalau di ruangan sana. Ruangan sini mungkin bisa terjadi. Oke, last question. Sebelum menjawab, ditulis dulu ya jawabannya. Coba ini pertanyaan nih. Ide penting apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang mungkin melalui ide itu kalian bisa pakai di hal lain selain kimia. Tulis dulu ya. Ide apa? Ide paling penting apa? Satu aja boleh, tapi lebih dari satu juga boleh. Ide paling penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini yang mungkin bisa diterapkan selain di pelajaran kimia, mungkin diterapkan di pelajaran lain atau diterapkan di kehidupan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian, di keluarga mungkin, ke teman kalian, ke adik kalian misalnya. Tulis ke atas. Ide paling penting dari pembelajaran hari ini yang mungkin bisa berguna atau bisa diterapkan di hal lain selain kimia. Sebutkan hal lain itu. Finish? Yes. Oke, who wants to share? Sharing. Ide paling penting yang didapatkan, gak usah malu, gak apa-apa. Oh ya, Faisal, yes. Penyetaraan, gimana tuh? Kayak misalkan kita tuh nggak boleh kelebihan dalam menggunakan
ego tuh nggak boleh. Oh, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan ego. Harus disetarakan dengan akal. Keren banget. Bagus. Tepuk tangan dong Faisal dong. Yes, yes. Siapa lagi? Pesan kah? Apa sorry, Davis ya. Silakan Davis. Kita ada simulasi yang Ya. terus kita analisis gitu. Kalau ini X-nya belum netral, kemudian netral lagi di Ya. sambil mengamati, terus kita analisis, baru kita kesimpulan. Oke, baik, berarti prosesnya ya. Proses yang tadi dilakukan, mengamati, menganalisis, baru menyimpulkan, oh setara itu atau netral itu kayak gini karakteristiknya. Kalau asam itu kayak karakteristiknya. Oke, good, bagus. Tepuk tangan buat Davis. Satu lagi dong dari bagian sini udah 2 lah. Nah. Wah, udah ditutup ternyata. Ya. Oke, Husain nih ya. Gimana Husain? Bisa dapatkan idenya, Saudara. Ide penting apa? Harus saling menyetarakan ke teman agar tidak saling beda-bedakan. Contohnya gimana tuh? Menyetarakan di pertemanan tuh gimana? Gimana ya kalau kita terus berteman dengan siapa aja saja, memandang baik buruk orang. Oh gitu, oke. Tepuk tangan buat Husain. Oke, I think our time is up. Let's close. Chief of the class. Right, let's close our class today by reciting doa kafaratul majlis. Say salam to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to our teacher. Thank you, Mr. You're welcome. Have a nice day. Have a nice break. Ya. So, Mister gimana? Di ruangan situ 106. Thank you, sir. Ya. You're welcome. Have a nice day. Ada yang bisa matiin TV-nya nggak? Jangan langsung di ini ya, jangan langsung di cetak ya. Bentar, Mister. Uninstall dulu tolong WhatsApp-nya. Biarin. Karena kalau uninstall pasti terlockout. Iya. Berapa, sir? Wah, mahal nih, 70 juta nih kalau beli sendiri. Yes. Dibagi ke Ya, Classroom. Nanti Mister bagi semua. Ya. Minggu depan Mister share di Classroom ya.